Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai materi kajian struktural E.J. Greimas dan Vladimir Vogt yang akan membahas teori dan praktik. Dan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Elda Safiro dan Nabila Aprilianasa. Teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Vladimir Vogt, E.J. Greimas, seumur Katman pada saat yang sama. Strukturalisme juga sering dikenali sebagai suatu epistemologi dan paradigma atau sistem pemikiran yang darinya sejumlah teori dilahirkan seperti yang identik dengan nama Ferdinand de Saussure. Hal ini terjadi karena dalam perkembangan pemikiran tokoh tersebut menjadi inspirasi sekaligus sasaran tembak dari kelompok post-strukturalisme dan postmodern. Strukturalisme sebagai suatu paradigma yang sungguh percaya bahwa makna terbentuk dari relasi dalam teks yang bersifat otonom dan teori naratif sebagai derivasinya. Dalam bahasa Saussure, sistem inilah yang disebut dengan language, yakni seperangkat konvensi-konvensi sistematik yang berperan penting dalam komunikasi. Dalam Budiman tahun 2002, halaman 85. Adapun sistem tersebut pada gilirannya akan bekerja melalui suatu tatanan yang tidak lain adalah transformasi. Jadi transformasi apabila Saussure percaya bahwa sistem bersifat universal, maka transformasi cenderung bersifat individual, yang ia sebut sebagai parole, yakni kombinasi atas rangkaian tanda-tanda yang identik dengan berulang, yang memungkinkan kode bahasa untuk mengungkapkan pikirannya. Dalam Budiman tahun 2002, halaman 86. Strukturalisme sebagai suatu paradigma yang sungguh percaya bahwa makna terbentuk dari relasi dalam teks yang bersifat otonom dan naratif sebagai derivasinya, yang sibuk mengurai fungsi-fungsi dari aktan yang menghidupi dan dihidupi cerita secara rigid. Adalah mampukah strukturalisme naratif digunakan dalam studi humaniora mutakhir yang peka terhadap relasi kuasa kontrol sehingga menjangkau aspek konteks atau teks-teks lain dan konteks. Lalu teori E.J. Greimas dan Vladimir Vogt. Dalam Jonathan Kahler tahun 2004 halaman 56 memberikan pengantar yang mencerahkan terkait penerapan prinsip-prinsip strukturalisme yang dibangun dari bahasa itu, yakni bahwa ilmu-ilmu bahasa memungkinkan untuk digunakan dalam mempelajari fenomena kultural lainnya didasarkan pada dua pandangan fundamental. Studi sastra strukturalis percaya bahwa suatu teks sastra mampu menghidupi dirinya sendiri melalui relasi antar unsur internal yang diasumsikan signifikan, koheren, dan membentuk suatu makna tertentu. Banyak teori prop yang mendekonstruksi teori formalis. Teori formalis merupakan teori yang menekankan perhatiannya kepada penyimpangan atau yang disebut dengan deviation melalui unsur naratif. Salah satu tema favorit dalam studi sastra strukturalis adalah kajian terhadap aspek naratif teks sastra atau yang dikenal dengan naratologi. Hal tersebut tidak terlepas dari asumsi bahwa seluruh aktivitas kebudayaan dan kemanusiaan selalu disampaikan, dipelajari, dilakukan, dan ditampilkan melalui suatu pola atau struktur tertentu. Teori struktur naratif E.J. Greimas dibangun dengan asumsi dasar bahwa teks naratif tersusun dari analogi-analogi diadik struktural dalam linguistik yang bersumber dari Ferdinand de Saussure di satu sisi, serta teori naratif dongeng Vladimir Vogt di sisi. Greimas menawarkan konsep three shapes of opposites berikut. Selanjutnya yaitu konsep three species of opposite. Yang pertama, subjek dengan objek, kedua, pengirim dengan penerima, ketiga, pembantu dengan penentang. Greimas berusaha menemukan pattern dari suatu teks naratif yang menitik beratkan pada fungsi tokoh sebagai aktan yang menggerakkan suatu cerita dalam suatu struktur relasi sintakmatik. Greimas mengkarakterisasikan rangkaian elemen-elemen naratif dari mitos itu ke dalam oposisi-posisi biner sebagai struktur dalam.
Selanjutnya yaitu praktik Greimas terkait struktur naratif. Yang pertama, struktural tekstual, yang meliputi surface, struktur, dan deep struktur. Yang kedua, struktur sintaktis naratif, meliputi konfigurasi tokoh-tokoh atau aktan dalam cerita. Yang ketiga, struktur semantik naratif. Konfigurasi tokoh tersebut memiliki fungsi semantik tertentu dalam kalimat dasar cerita. Yang keempat, isotopi, yaitu suatu kesatuan semantik yang terbentuk dari redundansi kategori semantik. Memadukan teori yang satu dengan teori yang lainnya juga bukan tanpa persoalan epistemologis. Serangkaian pemeriksaan terhadap asumsi-asumsi filosofis yang mendasari teori yang satu dan yang lain merupakan tahap yang harus dilakukan. Pada tahap inilah kajian budaya atau cultural studies memegang peranan penting sebagai paradigma mutakhir dalam kajian ilmu humaniora. Dalam kaitannya dengan kaitan budaya, terdapat 5 pernyataan yang dapat ditawarkan. Yang pertama, naratif merupakan bagian dari tradisi strukturalisme yang memegang teguh prinsip objektif dan positivistik. Yang kedua, paten tersebut disusun dan diekspresikan melalui satuan-satuan signifikan yang ada dalam teks, baik tokoh, peristiwa, latar, dialog, dan lainnya. Yang ketiga, analisis naratif bisa dimodelkan dengan aspek interior suatu rumah. Misalnya dinding, perabot, ruangan, bentuk taman, warna cat, dan lainnya. Yang keempat, naratif merupakan komponen penting dalam karya sastra yang berfungsi mengontrol arah dan aliran informasi. Yang kelima, naratif bisa dipahami sebagai suatu yang menjalankan fungsi ideologis, yakni membantu menjangkar makna suatu teks dengan cara mengarahkan atau menuntun pembaca pada makna yang dikandung teks itu sendiri. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.